Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you? Oke, hari ini saya akan menyampaikan kuliah tentang ilmu peternakan umum dan kewirausahaan, utamanya tentang budidaya kelinci. Ya, selama ini kita kenal bahwa kelinci itu merupakan hewan yang kita domestikasi untuk kita ambil dagingnya ya. Tapi ternyata zaman sekarang kelinci tidak hanya dimanfaatkan sebagai hewan pedaging, tetapi juga dimanfaatkan juga ini eh, rambutnya untuk produksi berbagai aksesoris seperti dompet, kemudian topi, baju gitu ya. Kemudian kelinci saat ini juga sudah menjadi hewan kesayangan. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah magang gitu di salah satu klinik yang ada di Jogja, pasti kalian nanti akan menemukan banyak pasien kelinci gitu ya. Dan sekarang juga kelinci itu sudah ada beberapa kontes untuk kelinci. Salah satunya adalah kontes untuk kecepatan makannya, kemudian kontes ketangkasan, kemudian kontes fashion, dan lain sebagainya. Nah, kelinci ini juga merupakan hewan laboratorium di mana eh, banyak gitu ya riset yang menggunakan hewan cobanya itu adalah kelinci, dan selain itu darah kelinci ini juga dapat dimanfaatkan untuk membuat media pertumbuhan bakteri gitu ya, biasanya yang menggunakan di kedokteran umum. Karena memang dari segi harga juga kelinci ini lebih murah dibandingkan dengan kambing atau domba ya, sehingga banyak penelitian yang menggunakan kelinci. Nah, yang terbaru nih ada info bahwa urin kelinci ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik gitu ya. Jadi memang banyak sekali manfaat dari si kelinci ini. Oke. Nah, kita belajar sejarahnya dulu ya. Jadi memang kelinci ini pertama kali itu ditemukan di semenanjung Iberia Spanyol oleh bangsa Romawi, lalu disebarkan ke Italia. Nah, kelinci ini pertama kali didomestikasi itu di Prancis, di mana pendeta Prancis ini memanfaatkan daging kelinci gitu ya. Kemudian dia mulai memiliki keinginan untuk mendomestikasi si kelinci ini nih. Pertama kali kelincinya itu dikandangkan gitu. Kemudian pada tahun 1850 kelinci ini sudah umum digunakan sebagai ternak gitu ya. Dan pada tahun 1900-an ini kelinci sudah dikembangkan menjadi pet dengan penampilan yang lucu, menggemaskan. Kemudian pada tahun 1970-an ini dikenalkan beberapa breed kelinci seperti Lup yang populer di Amerika sebagai pet. Kemudian pada tahun 1990-an ini sudah mulai banyak organisasi yang khusus memperhatikan kelinci, seperti The House Rabbit Society ini di Amerika. Kemudian ada juga The Rabbit Welfare Association and Fund ini di UK. Nah, kita harus tahu ya bahwa kelinci itu bukan rodensia, tapi dia merupakan logomorph. Oke. Nah, eh, logomorph ini ada 3. Yang pertama itu ada kelinci, rabbit. Kemudian yang kedua itu ada hares. Kita biasanya kalau misalnya di Indonesia menyebutnya adalah trewelu. Kemudian yang ketiga adalah pika. Nah, kalau pika ini memang jarang ya kita temukan di Indonesia ataupun di Malaysia, karena memang untuk pika ini habitatnya di pegunungan di area Amerika Selatan seperti Argentina, kemudian Brazil, itu juga ditemukan si pika ini. Nah, kemudian eh, kelinci sama trewelu ini tadi itu hampir mirip ya.
kita bisa membedakan dari kaki dan juga telinganya. Nah, kaki dan telinga kelinci ini lebih pendek jika dibandingkan dengan si trewelu. Kemudian, kalau misalnya kelinci itu ketika beranak itu dia di dalam lubang. Jadi dia bersembunyi. Tetapi kalau trewelu ini dia justru beranaknya di permukaan tanah, gitu ya. Nah, ini mungkin dapat kalian perhatikan gitu ya taksonominya. Oke. Oke, nanti saya akan share PPT-nya ke kalian gitu ya. Ini dapat kalian baca. Nah, ini yang tadi saya sebutkan perbedaan antara trewelu dan juga kelinci. Nah, ini ya, seperti yang sudah saya sebut bahwa telinga kelinci ini lebih pendek jika dibandingkan dengan trewelu, begitu juga dengan panjang kakinya. Kemudian kelinci ini dia lebih suka itu berada di dalam atau di bawah tanah gitu ya ketika melahirkan, sedangkan trewelu ini di permukaan tanah gitu. Nah, ini juga perbedaan antara apa namanya kelinci dan juga trewelu. Jadi kelinci pada saat dia dilahirkan itu dia tidak memiliki bulu, tetapi dia dilahirkan di tempat atau sarang kita sebutnya yang sudah dibuat oleh induknya. Kemudian kelinci ini bisa membuka mata kurang lebih ketika usianya itu sudah 1 minggu gitu ya. Tetapi kalau trewelu enggak nih. Nah, ini dapat kalian apa namanya lihat ya perbedaannya. Nah, ini jadi memang rabbit atau kelinci yang sudah didomestikasi ini rata-rata ini merupakan keturunan dari Oryctolagus cuniculus. Nah, ini apa namanya? Seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa kelinci ini suka di bawah tanah gitu ya, karena memang dia itu sebenarnya adalah hewan nokturnal gitu, di mana dia itu akan lebih suka kondisi gelap dibandingkan dengan kondisi terang gitu ya. Ya, ini ketika dia apa namanya? Apa kelinci ini menghentakkan kakinya di tanah gitu ketika dia akan memberitahukan sesuatu gitu kepada temannya. Nah, jadi kelinci ini memang dia itu hidupnya berkoloni ya, berkelompok dalam suatu kelompok besar, kemudian nanti dia akan membentuk kelompok, itu biasanya satu kelompok terdiri dari 2 sampai 8 kelinci gitu. Nah, ini jadi memang kelinci dan juga trewelu ini dia merupakan herbivora. Jadi dia akan lebih suka makan hijauan gitu ya. Nah, ini mengenai apa namanya reproduksinya. Jadi memang kenapa sih kelinci itu dijadikan lambang playboy gitu ya? Mungkin ini ya, mungkin karena memang kelinci itu dalam waktu 10 menit dia bisa istilahnya apa namanya berhubungan seksual gitu sebanyak 2 sampai 3 kali gitu ya. Itulah kenapa mungkin kelinci itu dijadikan sebagai lambang untuk playboy gitu. Nah, jadi memang untuk dewasa kelaminnya ini biasanya kelinci itu usia 5 sampai 6 bulan gitu ya. Untuk betina biasanya dia siap kawin usia 7 bulanan. Kemudian kalau untuk jantan ini 7 sampai 8 bulan ya. Kemudian biasanya itu satu pejantan itu dapat mengawini 10 sampai 15 kelinci gitu. Jadi biasanya satu kandang itu kita kasih satu pejantan, kemudian betinanya 10 sampai 15 itu nggak masalah gitu. Nah, ini data
fisiologinya. Jadi memang lama hidup kelinci itu 2-5 tahun atau lebih. Kemudian berat badannya itu rata-rata 2-6 kilo. Tetapi biasanya untuk para peternak kelinci yang memang produksi daging gitu ya, itu kelinci akan disembelih ketika berat badannya sudah minimal itu 2 kilo. 2 kilo itu maksudnya adalah proporsi karkas, daging itu minimal 2 kilo ya. Gitu. Kemudian untuk suhu rektalnya ini normalnya 38,5 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian intake pakan ini 5 gram per 100 gram berat badan per hari. Kemudian intake air minum ini 5 sampai 10 mili. Kemudian frekuensi nafasnya itu 30 sampai 60 kali. Kemudian frekuensi pulsusnya 65 sampai 155 kali per menit. Volume darahnya 57 sampai 65 mili per kilogram. Kemudian rumus giginya kalian bisa lihat dan gigi seri tumbuh terus ini bisa sampai 10 sampai 12 cm per tahun. Gitu ya. Oke. Kemudian next. Nah, tipe kelinci, jadi secara umum di dunia kelinci domestifikasi itu diklasifikasikan menurut berat badan mereka ya. Jadi kategorinya itu yang kecil itu berat badannya antara 1,5 sampai 2 kilo. Kemudian yang menengah itu 4,5 sampai 6 kilo. Dan yang besar itu 7 sampai 8 kilo gitu. Nah, ini berdasarkan manfaatnya, ini yang dapat digunakan sebagai kelinci pedaging, itu ada spesies Carolina, ini Simonoire, Giant Cincilia. Kemudian yang hias, ini biasanya ada dari jenis rag ataupun satin. Nah, yang dwiguna, ini ada New Zealand White. Di Indonesia banyak sekali ini yang memelihara New Zealand White, kemudian ada Flemish Giant, California, dan juga Angora. Nah, ini untuk seksinya, jadi untuk membedakan antara jantan dan betinanya ya, dapat kita perhatikan bahwa kalau misalnya jantan, ini jarak antara anus dan penisnya ini jauh gitu ya. Nah, kemudian ada bentukan sirkuler gitu ya di area penisnya. Nah, ini untuk yang betina, jadi yang membedakan ini salah satunya adalah jarak antara anus dan alat kelaminnya ini pendek kalau untuk yang betina gitu ya. Nanti dapat kalian perhatikan juga dari gambar ini gitu. Oke. Nah, ini untuk reproduksi ya. Kelinci itu mulai berkembang biak ketika dia usia 6-7 bulan. Kemudian satu pejantan dapat mengawini 10 betina. Idealnya 2-3 kali dalam waktu seminggu. Kemudian betina dimasukkan ke dalam kandang pejantan, jangan sebaliknya. Jadi nanti ketika akan dikawinkan gitu ya, itu kelinci betina kita masukkan ke kandang jantan. Kita tunggu dulu nih selama 2-3 menit. Nah, setelah itu nanti baru dimasukkan lagi, baru dikeluarkan, kemudian nanti baru dimasukkan lagi bisa sampai 2-3 kali ya dalam satu periode waktu. Makanya tadi saya bilang bahwa kelinci itu dalam waktu 10 menit bisa kawin dalam jumlah 2-3 kali. Kemudian segera setelah perkawinan ini betina dipindahkan ke kandangnya. Nah, untuk masa kehamilan rata-rata ini berlangsung 31-32 hari atau selama 28 hari. Gitu ya. Nah, ini juga setelah perkawinan nanti kita bisa menempatkan kotak gitu di sarang kandang si betina gitu. Rata-rata kelinci ini anaknya banyak ya, bisa 8-10 dan kotak sarangnya nanti dapat diambil setelah usia si anak kelinci ini 20 hari gitu.
Kemudian kelinci ini disapi ketika usianya sudah 30 sampai 40 hari, kemudian produktif si betinanya ini, induknya ini itu usia 2 sampai 3 tahun. Gitu ya. Oke. Nah, ini nutrisi seperti yang sudah kita ketahui bahwa kelinci itu merupakan herbivora dan makannya itu terus-menerus. Kemudian pencernaan mikroba, pakan yang direkomendasikan itu salah satunya adalah campuran rerumputan. Ini bisa kita berikan secara ad libitum. Kemudian sayuran yang bisa kita berikan itu ada kol, kemudian selada, brokoli, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pelet kelinci ini bisa diberikan 1 sampai 2 sendok makan per hari. Kemudian buah ini yang bisa kita berikan salah satunya adalah pepaya, kemudian apel, melon, semangka, dan umbinya ini ada ketela rambat, wortel, lobak, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini apa namanya kebutuhan nutrisi dari si kelinci ya. Nanti dapat kalian perhatikan gitu di sini. Nah, sekarang kita akan melihat kotoran kelinci ya. Jadi ketika pelet itu keras bulat yang mengandung limbah serat ini dicerna, maka dia akan berwarna gelap. Kemudian kotoran lunak ini yang akan dimakan kembali untuk mendapatkan nutrisi tambahan, gitu ya. Nah, salah satu cara yang mudah untuk memonitor seberapa baik sistem pencernaan dari si kelinci eh, ini adalah dengan cara kita memantau kotoran kelincinya ini. Jadi memang perubahan kotoran ini sering diindikasikan sebagai gangguan pencernaan yang sedang terjadi di kelinci ya. Jadi memang kotoran feses yang normal itu dia justru berbentuk bulat, bundar, warnanya itu gelap sampai terang dengan ukuran yang sedang. Nah, sedikit lembab ketika segar tapi kering dengan cepat. Dia itu sedikit lembab, kemudian tapi dia kering dengan cepat gitu. Kemudian jika dihancurkan itu harus mudah hancur. Jadi kalau keras membatu itu justru saluran pencernaan kelinci ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Kemudian kotoran ini berbentuk kecil dan sangat gelap dan berbentuk tidak teratur. Nah, jika kotoran ini berbentuk kecil kemudian sangat gelap dan apa namanya bentuknya itu tidak teratur, maka ada indikasi gangguan di saluran pencernaannya. Itu oh iya, tambahan ya. Jadi kelinci itu eh, dapat diambil sebagai bibit. Jadi kan ada beberapa peternak juga yang dia itu apa menjual bibit kelinci gitu ya. Nah, kelinci itu bisa diambil sebagai bibit, kemudian kita pelihara di kandang kita itu setelah minimal usianya 3 bulan. Karena di bawah 3 bulan itu kelinci masih sangat rentan. Jadi ketika dipindah kandangkan itu resiko untuk stresnya tinggi, kemudian sistem imunnya juga belum terbentuk sempurna. Jadi biasanya kalau kurang dari 3 bulan udah diambil untuk dipindah kandangkan, itu nanti resiko mortalitasnya itu tinggi. Itu. Oke. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, ada beberapa bentuk kotoran yang tidak normal yang mengindikasikan adanya gangguan pencernaan. Ya, ini dapat kalian lihat ya.
Nah, sekarang kita mempelajari tentang breed kelinci. Tadi kan di depan udah kita singgung sedikit nih mengenai ada kelinci pedaging, kemudian ada kelinci hias, dan juga ada kelinci yang dia itu dwiguna. Gitu ya, kita lihat. Nah, ini ada banyak sekali ya breednya, tidak usah saya sebutkan. Nanti kalian bisa lihat gambarnya, kemudian di bawahnya sudah ada jenis breednya. Ya, ini kelinci New Zealand. Tadi apa? Kelinci New Zealand ini masuk dalam kategori apa? Dwiguna ya. Jadi kelinci New Zealand ini memang berbadan besar karena memang dia pertumbuhannya itu cepat sehingga sering diternakkan sebagai kelinci pedaging gitu. Berat badannya juga berkisar antara 5 kilo atau lebih. Dan anaknya ini banyak. Kalau normalnya tadi kelinci itu biasanya beranak 8 sampai 10, ini dia rata-rata mencapai 10 sampai 12 ekor gitu. Kemudian nah, ini untuk yang California, ini berasal dari Amerika gitu ya. Ini juga merupakan jenis kelinci pedaging yang populer selain si New Zealand ini. Tapi kalau di Indonesia ini banyak yang New Zealand ya, teman-teman. Gitu. Dia ini merupakan campuran antara New Zealand, Himalayan, dan JNH. Oke. Nah, ini yang Angora nih. Nah, ini banyak yang dijadikan sebagai pet. Di klinik hewan saya itu banyak pemilik kelinci Angora yang memeriksakan kelincinya gitu. Rambutnya tebal dan juga berada di seluruh permukaan tubuhnya ya. Jadi memang kelinci yang bentuk Angora ini mungkin karena dia itu mirip dengan kucing ya, jadi banyak yang memelihara juga gitu. Terdapat rambut yang tumbuh di ujung telinga dan kaki depan bersamaan bulunya panjang yang terdapat di tubuhnya. Kelinci ini memiliki temperamen yang lembut, tetapi tidak cocok untuk orang yang suka menyisir binatang peliharaannya. Nah, ini beda nih dari kucing gitu ya. Kalau kepalanya lebar dan telinganya menggantung dari pangkal kepala hingga ke samping pipi. Lucu sekali ya. Nah, pada usia dini, kelinci luk belum menunjukkan telinga yang menjuntai. Nah, jadi ketika usianya 2-4 bulan, ini baru terlihat telinganya menjuntai gitu ya. Oke, nah ini breed lain Netherland Dwarf. Ini termasuk ras kelinci yang kerdil yang awalnya itu berasal dari Belanda. Kemudian sering juga disebut sebagai kelinci mini atau seperti marmut gitu ya. Kemudian bobot dewasanya di bawah 1 kilo dan bentuk tubuhnya ini pendek, kepalanya agak bulat, kemudian lehernya juga pendek, sering dijuluki sebagai lost neck rabbit gitu. Ukuran telinganya kecil ya. Kalau yang Netherlands ini jarang sih saya menemui sebagai pasien, tapi mungkin banyak juga yang memelihara di Indonesia. Nah, ini nih Rex ini merupakan ciri khas yang bulunya itu halus dan lembut seperti beludru. Nah, pertama kali Rex ini ditemukan di Perancis, keturunan kelinci liar itu pada tahun 1919. Banyak dibudidayakan sebagai penghasil daging dan bulu ya, karena memang bulunya lembut, halus seperti beludru. Kemudian kelinci Rex ini akan semakin indah dan kualitasnya semakin baik jika hidup di lingkungan yang suhunya rendah, yaitu berkisar antara 5-15 derajat Celcius. Oke, ini adalah jenis satin. Jenis ini pertama kali itu berawal dari Amerika Serikat. Bobot tubuhnya itu mencapai 3,8 sampai 5 kilo. Nah, mereka ini memiliki ciri rambut yang tebal dan jarak antar rambut itu begitu rapat gitu ya. Dan kepalanya agak bulat, telinganya tegak, panjang gitu. Nah, ini yang Himalayan biasanya berwarna putih, kemudian diselingi warna hitam di sekitar hidung, telinga, ekor, dan pada kaki setelah mereka beranjak dewasa dengan mata berwarna merah muda. Salah satu jenis yang paling digemari dan dicari di Indonesia memang Himalayan ini ya, karena mungkin warnanya itu dia putih, kemudian ada warna hitam di
hidung, telinga, ekor, dan kaki gitu ya. Jadi banyak yang suka sama si Himalayan ini. Kemudian Himalayan ini berat badannya standar ya, antara 2,5 sampai 4,5 kilo. Kemudian tubuhnya ramping dan seperti tabung saat dia itu berbaring. Nah, ini Himalaya seperti namanya, dia berasal dari pegunungan Himalaya. Nah, ini ada Flemish Giant. Ini merupakan salah satu breed kelinci yang raksasa gitu ya, karena besarnya tubuh gitu, kemudian beratnya ini dapat mencapai 13 kilo. Nah, kelinci ini dengan pakan khusus beratnya bisa mencapai 22,23 kilo. Oke, ini merupakan salah satu breed kelinci yang besar gitu ya, dapat dimanfaatkan sebagai kelinci pedaging. Nah, ini cincila sebenarnya adalah sebutan untuk warna, dan warna dasarnya ini merupakan warna abu-abu gitu ya, dengan warna mutiara abu-abu dan hitam. Oke, kalau cincila spesifikasinya itu saja. Kemudian, oke, saya rasa sudah cukup sekian. Saya akan share yang PPT yang satu lagi ya, tolong ditunggu. Oke, sebentar ya, saya bukakan dulu yang PPT yang selanjutnya. Oke. Oke, aku akan share screen lagi. Nah, kalau tadi kita udah belajar mengenai dasar-dasarnya nih, breed kelinci ada apa aja, kelinci itu merupakan hewan yang apa, karakteristiknya gimana. Nah, sekarang kita mempelajari gimana nih kalau misalnya kita mau membudidayakan ternak kelinci gitu ya. Nah, ini sudah kita sebutkan di awal bahwa saat ini tujuan beternak kelinci itu ada berbagai macam. Salah satunya adalah untuk produksi dagingnya. Tadi sudah saya jelaskan juga bahwa minimal berat badannya itu 2 kilo. Kemudian produksi bibit, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa untuk produksi untuk bibit ini kelinci yang usianya minimal 3 bulan supaya menghindari tingginya mortalitas ketika dia dipindahkan ke kandang baru. Kemudian kelinci juga dapat dimanfaatkan sebagai hewan laboratorium dan dia juga dapat dimanfaatkan sebagai hewan kesayangan. Nah, ini keuntungannya apa sih kalau misalnya kita berternak kelinci? Yang pertama, modalnya itu relatif kecil ya. Kemudian lahan yang kita perlukan itu juga sedikit untuk beternak kelinci. Kemudian kelinci ini dapat tumbuh dan berkembang biak dengan cepat gitu ya. Dan panennya juga lebih cepat teman-teman gitu. Dalam waktu 1 tahun kita sudah bisa panen ya, karena tadi kita tahu bahwa kelinci itu akan dewasa kelamin ketika usia sudah di atas 6 bulan. Kemudian nanti dia akan bunting atau hamil itu dalam waktu 2-3 bulan, kemudian melahirkan, dan dalam waktu 40 hari sudah bisa disapih nih gitu. Kemudian nanti anaknya sudah bisa kita jual ketika dia usianya sudah 3 bulan. Kemudian ragam outputnya ini banyak sekali tadi, seperti daging, kulit, bulu, hewan hias, dan juga hewan percobaan. Kemudian hasil sampingnya ini seperti tadi, bahwa urin kelinci ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Oke, nah ini kelemahannya ya gitu. Jadi memang ada beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa ketika kelinci itu berat badannya masih di bawah 1,5 kilo, itu mortalitasnya tinggi sekali, bisa mencapai 30% gitu ya. Nah, ini komposisi kimia dan nilai daging dari kelinci. Jadi, kandungan protein dari daging kelinci ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan daging sapi dan daging ayam, yaitu berkisar antara
18,1 sampai 23,7 gram. Kemudian kandungan lemak daging kelinci juga diketahui lebih rendah nih teman-teman dibandingkan dengan daging babi dan daging sapi, gitu ya. Kemudian kandungan energinya ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan daging ayam. Makanya sekarang banyak banget nih yang sudah mengkonsumsi kelinci, gitu ya. Kemudian kandungan kolesterol juga diketahui lebih rendah loh teman-teman dibandingkan dengan ternak lain, dan kandungan asam lemak yang baik untuk tubuh ini lebih tinggi dibandingkan dengan hewan yang lain. Oke, ini manajemen pemeliharaan tadi sudah kita sebutkan di PPT sebelumnya ya. Nanti dapat teman-teman juga lihat. Nah, ini perkawinan tadi sudah saya jelaskan juga bahwa jantan dapat digunakan sebagai pemacak sebanyak 2-3 kali sehari. Nah, pada saat kawin pastikan bahwa betina itu kondisinya birahi ya teman-teman. Dapat kita lihat kondisi vulvanya itu kita pastikan bahwa dia itu merah, kemudian hangat, kemudian bengkak. Itu mungkin salah satu tanda yang harus kita perhatikan sebelum kita mengawinkan si kelinci ini. Jadi ada tanda birahinya nih. Gitu. Ini juga sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini perlu adanya recording ya teman-teman, karena nanti dengan adanya recording ini kita bisa menyiapkan, karena tadi kita harus menyiapkan kotak ya di kandang kelinci betinanya. Jadi usahakan terdapat 2-3 ekor induk yang kawin dalam waktu yang berdekatan. Nah, tujuannya apa? Karena kelinci ini juga ada yang tidak mau menyusui anaknya, teman-teman. Jadi kalau misalnya tidak hanya 1 ekor yang melahirkan gitu ya. Nanti kalau misal ada induk yang karakteristik feminimnya jelek, itu kalau dia tidak mau menyusui si anaknya, kita bisa nitip ke induk yang lain yang juga sedang menyusui gitu ya. Nah, dan juga salah satu nih teman-teman, kenapa sih beternak kelinci itu banyak digemari? Karena memang keberhasilan perkawinannya ini tinggi ya, di atas 85% gitu. Nah, ini buntingnya selama 30-33 hari. Dapat teman-teman baca juga di sini ya. Nah, induk nampak gelisah, nafsu makannya turun, mencabuti bulu, dan mengais-ngais pok. Ini merupakan salah satu ciri kalau misalnya si kelinci ini mau melahirkan. Nah, ini merupakan proses laktasi. Dapat kalian baca di sini. Kita harus cek juga ya teman-teman, kadang karena anaknya banyak gitu, tidak semua anak itu menyusu dengan baik. Nah, makanya setelah adanya kelahiran hari ketiga atau keempat ini kita cek perut dari anak-anak si kelinci ini. Apabila induk tidak mau menyusui, anak kita susukan secara manual. Jadi kita bisa tempelkan ke induknya gitu ya. Kemudian jika induk mati nanti bisa kita kasih susu sapi yang non laktosa. Susu penggantinya ini bisa diberikan itu minimal selama 2 minggu ya teman-teman. Kemudian boxnya baru bisa kita ambil. Gitu. Jadi kalau misalnya induknya meninggal, kemudian nggak ada induk lain yang sedang menyusui gitu, kita bisa kasih susu sapi minimal selama 2 minggu ya. Kemudian ini penyapihan dapat dilakukan ketika usia sudah 40-45 hari. Oke, dapat kalian baca di sini. Nah, ini bahan pakan tadi juga sudah kita singgung di depan. Bahan pakan yang sumber protein, ini ada protein nabati, kemudian protein hewani, dan bahan pakan sumber energi ya. Nah, pakan ini biasanya kalau untuk peternak lebih suka menggunakan pelet ya, gitu. Karena memang konsumsi pelet ini
lebih mudah gitu ya. Jadi hewan tidak memilih-milih makanan gitu. Jadi apa yang terkandung di pelet itu semuanya dimakan gitu. Kemudian konsumsi pelet ini juga diketahui mengakibatkan keluarnya banyak saliva yang kaya akan kandungan enzim yang bermanfaat baik untuk si kelinci ini ya. Kemudian pemberiannya juga praktis teman-teman. Nah, untuk pemberian pelet ini 1 sampai 2 kali sehari ya. Kemudian untuk pakan ini kurang lebih 100 sampai 120 gram per ekor per hari dan pada saat laktasi pakan ditambah 10%. Oke, saya rasa cukup sekian apa namanya materi kuliah hari ini. Jika ada pertanyaan nanti dapat kalian kirimkan melalui email ataupun WhatsApp. Oke, Assalamualaikum.